Tanah yang sehat akan menghasilkan panen yang lebih baik. Dan salah satu rahasia tanah sehat adalah pupuk organik. Di video ini kita akan bahas khasiat pupuk organik untuk tanah, kelebihan dan kekurangannya, jenis-jenisnya, serta cara pengaplikasiannya. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan alami. Contohnya sisa tanaman, kotoran ternak, atau bahan organik lain yang sudah terurai. Selain memberi nutrisi ke tanaman, pupuk organik juga memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kehidupan mikroba di dalam tanah. Pertama, pupuk organik menambah bahan organik tanah atau humus. Humus membuat tanah lebih gembur dan berpori. Kedua, pupuk organik meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Artinya tanah tidak cepat kering saat musim kemarau. Ketiga, pupuk organik meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Mikroba membantu mengurai bahan organik dan membuat nutrisi tersedia untuk tanaman. Keempat, pupuk organik melepaskan nutrisi secara perlahan, sehingga pasokan hara lebih stabil dan tidak cepat hilang terbawa air. Kelima, pupuk organik membantu mencegah erosi dan menjaga struktur tanah jangka panjang. Sekarang kita bahas kelebihan pupuk organik secara lebih lengkap. 1. Meningkatkan struktur tanah. Contoh, setelah beberapa kali aplikasi kompos, tanah menjadi gembur, akar tanaman lebih mudah menembus, dan kerja cangkul jadi lebih ringan. Manfaat praktis, akar lebih kuat, tanaman lebih tahan kering dan tahan hama akar. 2. Meningkatkan retensi air dan infiltrasi. Tanah yang kaya organik menyimpan air lebih lama. Manfaat praktis, kebutuhan penyiraman berkurang, tanaman lebih tahan kekeringan. 3. Meningkatkan aktivitas hayati tanah, mikroba, fauna tanah. Mikroba dan cacing tanah memecah bahan organik jadi nutrisi yang mudah diserap tanaman. Manfaat praktis, proses pemupukan jadi alami dan berkelanjutan. 4. Pelepasan hara yang teratur, slow release. Karena hara dilepaskan saat bahan diurai, tanaman mendapat asupan stabil. Manfaat praktis, mengurangi risiko, kejut, nutrisi dan mengurangi pencucian hara. 5. Menurunkan erosi, memperbaiki permukaan tanah. Mulsa organik dan kompos melindungi permukaan tanah dari terjangan hujan. Manfaat praktis, menjaga lapisan subur tetap di tempatnya. 6. Memanfaatkan sumber lokal, mengurangi biaya jangka panjang. Petani dapat memanfaatkan sisa panen atau kotoran ternak sendiri. Manfaat praktis, mengurangi ketergantungan pada pupuk pabrikan, menurunkan biaya operasional. 7. Lebih ramah lingkungan. Penggunaan organik mengurangi masuknya bahan kimia berlebih ke lingkungan dan sumber air. Manfaat praktis, tanah sehat, air bersih, dan keberlanjutan produksi pangan. 8. Meningkatkan kualitas hasil panen. Pada beberapa komoditas, penggunaan organik terus-menerus bisa memperbaiki rasa dan tekstur buah sayur. Manfaat praktis, produk bisa bernilai jual lebih tinggi di pasar organik atau konsumen yang peduli mutu. Selanjutnya kita uraikan kekurangan pupuk organik, tetapi juga cara praktis mengatasinya. 1. Kandungan unsur hara relatif rendah. Artinya untuk memenuhi kebutuhan NPK yang sama, dibutuhkan volume yang lebih besar dibanding pupuk kimia. Solusi praktis, gunakan kombinasi. Misalnya pupuk organik sebagai dasar dan sedikit pupuk anorganik untuk kebutuhan hara cepat. 2. Kerja lambat, hasil tidak instan. Organik memerlukan waktu diurai oleh mikroba sehingga efeknya terlihat mingguan atau bulanan. Solusi praktis, bila tanaman membutuhkan dorongan cepat gunakan POC, pupuk organik cair, atau foliar feed organik, atau berikan pupuk anorganik terukur di saat. 3. Risiko patogen dan biji gulma jika belum matang. Pupuk kandang atau kompos yang belum matang dapat mengandung bakteri penyebab penyakit atau biji gulma hidup. Solusi praktis, pastikan proses kompos mencapai suhu termofilik, panas, beberapa hari, atau gunakan metode pematangan yang benar. Saring kompos bila perlu. Sekarang kita kembali ke jenis-jenis pupuk organik, singkat dan jelas. Kompos adalah sisa tanaman yang sudah terurai.
Dipakai sebagai pupuk dasar atau campuran media tanam. Pupuk kandang adalah kotoran ternak yang sudah matang. Baik untuk memperbaiki tekstur tanah dan menambah nutrisi. Vermikompos, kompos hasil kerja cacing. Nutrisi relatif lebih tersedia dan cocok untuk sayuran atau pot. Pupuk organik cair, POC, pupuk hayati, cairan hasil fermentasi atau produk mikroba. Mudah diaplikasikan foliar atau melalui irigasi. Biochar adalah arang hayati yang meningkatkan kapasitas tukar kation dan menahan air. Sering dicampur dengan kompos. Berikut panduan aplikasi praktis yang sering dipakai petani. Kompos pupuk kandang sebagai pupuk dasar. 2-5 ton per hektar, diratakan dan dicampur ke lapisan tanah atas sebelum tanam. Untuk tanaman per lubang, hortikultura campurkan kompos atau pupuk kandang matang ke setiap lubang tanam. Vermikompos, campur 10-30 I ke media pot atau tambahkan sebagai top dress untuk sayuran. Pupuk organik cair, encerkan sesuai petunjuk produk, contoh umum 1-100, semprot foliar di pagi atau sore. Biochar, dicampur dengan tanah, contoh biochar yaitu arang sekam. Gunakan hanya produk organik yang jelas sumbernya dan sudah matang. Simpan pupuk organik di tempat kering dan tertutup agar tidak rusak oleh hujan. Kombinasikan organik dengan pupuk kimia ringan jika membutuhkan hasil cepat atau jika uji tanah menunjukkan defisiensi spesifik. Pupuk organik adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan tanah. Pupuk organik memperbaiki struktur, meningkatkan mikroba, menahan air, dan mengurangi erosi. Tapi organik juga punya keterbatasan seperti kandungan hara rendah, kerja lambat, dan kebutuhan volume besar. Dengan perencanaan yang baik, memilih sumber berkualitas, kombinasi pemupukan, dan uji tanah, kekurangan itu bisa diminimalkan. Itulah pembahasan lengkap tentang pupuk organik, khasiat, kelebihan, kekurangan, jenis, dan cara aplikasi. Semoga informasi ini membantu Anda merencanakan program pemupukan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tulis pilihan pupuk organik yang Anda gunakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.